Selamat datang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kami menyelenggarakan visi Gubernur Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera, tetap boten korupsi, boten ngapusi di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian dan melaksanakan misi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016, Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah tugas pokok dan fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, serta pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Sementara itu dalam struktur organisasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 bidang, 6 UPTD, dan 6 Satwasker. Bidang penempatan kerja dan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, dan transmigrasi meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi. Selain tugas, bidang penempatan kerja dan transmigrasi juga memiliki sejumlah fungsi, antara lain penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui bidang penempatan kerja dan transmigrasi, Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, sejumlah penempatan dan peluang kerja di dalam dan luar negeri didapat melalui AKL antar kerja lokal, AKAD antar kerja antar daerah, AKAN antar kerja antar negara, pemberdayaan tenaga kerja, magang ke Jepang. Penempatan kerja dalam negeri melalui AKAD atau antar kerja antar daerah adalah penempatan tenaga kerja asal Jawa Tengah untuk ditempatkan ke luar Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan pekerjaan formal dan informal untuk masa kerja terbatas, baik di industri maupun perkebunan. Daerah penempatan meliputi Jabotabek, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Sumbar, Sumut, Batam, dan Papua. Sementara itu, mekanisme penempatan melalui pertama, perusahaan pengguna langsung, di mana umumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan syarat usia 18 hingga 44 tahun, sudah menikah, pendidikan minimal SD, terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dibuktikan dengan AK1, SKCK, lulus seleksi, bisa membawa keluarga, istri untuk membantu kerja, dan anak akan difasilitasi pendidikan sampai SMP di lokasi. Kedua, LPTKS atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang memiliki SPP AKAD, di mana untuk syaratnya di bidang industri, jenis kelamin laki perempuan, usia minimal 18 hingga 22 tahun, pendidikan SMA, terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota, dibuktikan dengan AK1, SKCK, dan lulus seleksi.
Sementara itu untuk LPTKS atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang memiliki SPP Akad, di mana untuk syaratnya di bidang perkebunan. Usia 18 hingga 44 tahun, sudah menikah, pendidikan minimal SD, terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dibuktikan dengan AK1, SKCK, serta lulus seleksi. Ketiga, LPPRT atau Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga, di mana syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sertifikasi pelatihan pekerja rumah tangga, eks jabatan babysitter, perawat lansia, usia minimal 18 sampai dengan 40 tahun, pendidikan SMA atau sederajat, terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dibuktikan dengan AK1 dan SKCK. AKL atau Antar Kerja Lokal adalah penempatan tenaga kerja dalam satu wilayah provinsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan di dalam Provinsi Jawa Tengah. Untuk mekanisme penempatannya melalui perusahaan pengguna langsung yang memiliki SPP AKL, LPTKS atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang memiliki SPP AKL dengan syarat untuk industri besar atau industri kecil di antaranya jenis kelamin laki perempuan, usia minimal 18 hingga 22 tahun untuk industri, pendidikan SMA, terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dibuktikan dengan AK1, SKCK, serta lulus seleksi. Penempatan kerja luar negeri melalui AKAN atau Antar Kerja Antar Negara adalah penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dilakukan hanya ke negara penempatan yang telah menandatangani MOU dengan ketentuan Ketenagakerjaan RI. Pekerja migran Indonesia sendiri meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sementara itu yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia dalam undang-undang yaitu warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, dan kepada calon pekerja migran Indonesia diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja. Penempatan hanya untuk jabatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, di mana mekanisme penempatannya melalui G2G atau Government to Government. Di antaranya G2G perawat rumah sakit dan perawat panti jompo atau care worker dengan syarat umum. A. Syarat umum calon PMI, care worker, dan calon PMI nurse. B. Fotokopi KTP yang masih berlaku. C. Fotokopi paspor jika ada. D. Fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir. E. Fotokopi kartu pencari kerja atau AK1
yang dilegalisir dengan cap basah atau emboss. F. Asli surat izin dari orang tua, wali, suami, istri yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000, diketik manual atau komputer, wajib diketahui lurah atau kepala desa. G. Asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. H. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, menghadap ke depan dan tampak jelas dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar. I. Bagi wanita tidak pernah bertato dan laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik. J. Membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000, diketik manual atau komputer dan wajib diketahui oleh orang tua, wali, suami, atau istri. K. Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan ditemukan kasus yang diakibatkan oleh calon PMI sehingga calon PMI dikeluarkannya dari tempat pelatihan yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000, diketik manual atau komputer dan wajib diketahui oleh orang tua, wali, suami, atau istri. L. Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Jepang, bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dan sertifikat keterampilan lainnya atau BCLS, BTLS, atau PPGD bila ada. Syarat khusus calon PMI kandidat care worker atau perawat lansia di panti jompo antara lain: 1. Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun. 2. Pendidikan serendah-rendahnya D3 keperawatan. 3. Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau emboss. 4. Melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai care worker atau kaigo fukushishi di Jepang, ditandatangani di atas materai Rp6.000, diketik manual atau komputer. Sedangkan syarat khusus calon pekerja migran Indonesia untuk perawat atau nurse diantaranya: 1. Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun per 31 Mei 2018. 2. Pendidikan serendah-rendahnya D3 keperawatan atau D4 keperawatan atau telah lulus S1 keperawatan ditambah profesi nurse. 3. Pengalaman kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal terbit STR. 4. Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau emboss. 5. Melampirkan fotokopi surat tanda registrasi atau STR dari Kemkes atau MTKI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau emboss. 6. Melampirkan surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan kerja sebagai perawat sekurang-kurangnya 2 tahun kumulatif per 31 Mei 2018. Berikutnya G2G Korea, di mana pilihan sektor pekerjaan yang ditawarkan antara lain: 1. Sektor manufaktur. 2. Sektor perikanan. 3. Sektor konstruksi. 4. Sektor agriculture atau livestock. 5. Sektor jasa. Syarat dokumen yang diperlukan untuk program G2G Korea Selatan adalah: 1. Mengisi formulir lamaran online. 2. Fotokopi sertifikat EPS topik 1 lembar. 3. Fotokopi KTP yang masih berlaku 1 lembar. 4. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar. 5. Fotokopi ijazah dan daftar nilai dilegalisir cap basah 1 lembar. 6. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun 1 lembar. 7. Pas foto berwarna 3x4 2 lembar dengan latar belakang putih. 8. Fotokopi SKCK dilegalisir cap basah 1 lembar. 9. Fotokopi kartu AK1 dilegalisir cap basah 1 lembar. 10. Asli sertifikat medical check up atau FIT 1 lembar. 11. Asli surat izin keluarga, bapak, ibu, istri, suami, atau wali. P2P atau private to private.
adalah penempatan dilakukan di antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di Indonesia dengan agensi di negara penempatan. Jabatan yang tersedia antara lain Production Operator, Domestic Housekeeper, Commercial Cleaner, Builder Laborer, General Worker, Car Mechanic, Plantation General Worker, Manufacturer, dan lain sebagainya. Berikutnya, kesempatan kerja di Jawa Tengah dapat diperoleh melalui pemberdayaan tenaga kerja dengan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat pengangguran, muda, wanita, rentan, penyandang disabilitas, dan lansia di Jawa Tengah. Mereka yang telah memiliki bekal yang cukup dan memiliki keahlian tertentu diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Setidaknya sejak beberapa tahun terakhir, Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah telah memberikan puluhan paket pelatihan dengan berbagai jenis pemberdayaan. Dan selanjutnya, kesempatan kerja di Jawa Tengah dapat diperoleh melalui program magang ke Jepang. Program kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia serta pemerintah Jepang ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Para lulusan SMA atau SMK di Jawa Tengah diberikan kesempatan untuk magang kerja di Jepang selama 3 tahun dengan gaji antara 10 juta hingga 15 juta per bulan. Untuk dapat mengikuti program ini, pendaftar harus mengikuti seleksi ketat dan memenuhi syarat-syarat dasar seperti ijazah pendidikan minimal SMA atau SMK, menguasai bahasa Jepang tingkat dasar, sehat fisik, belum pernah menjalani operasi, tidak bertindik dan bertato, minimal usia 21 tahun dan maksimal 27 tahun, dan harus mampu melewati ujian fisik, serta dinyatakan sehat dengan general check-up di laboratorium. Berbagai langkah, kebijakan, dan kerja keras yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan upaya nyata dalam rangka untuk menekan angka pengangguran, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Namun, terobosan dan kerja keras tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan, kebersamaan, dan peran serta dari warga Jawa Tengah. Kerja keras, kerja cerdas melalui berbagai terobosan dan inovasi akan terus kami lakukan. Kami yakin dengan kesungguhan, komitmen, dan kebersamaan berbagai elemen, cita-cita Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera, tetap boten korupsi, boten ngapusi, dapat terwujud.